Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Subhan Salim, salah satu guru di SMK Al-Hadiriyah sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun ajaran 2025 Angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500129930. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Hadiriyah pada kelas 10 dengan materi Quran Surat Al-Maidah ayat 48, berkompetensi dalam kebaikan dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran agama pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mau cek kehadiran dulu ya. Afrah Laila Rahma, Ana Dir, Ananda Kaila Putri, Anissa, Bilkis, Erina Isa Saki, Furi Wahyuni, Nazwa Kaila, kemudian Nesa Amira Saki, Nisrina, kemudian Quinsa Opelia, kemudian Sylvia Putri Aulia, kemudian Zerlinda. Oke, hadir semua ya? Siapa? Ho Khalisa Rifda, Zahwa Atika, Ziskin Hiar. Yang sakit? Nggak ada. Semua hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam kondisi baik, sehat. Ada yang sakit? Sakit hati barangkali? Nggak ada ya? Alhamdulillah, semoga hari ini semua pada sehat. Akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan di hari ini, khususnya belajar tentang PAI, ya. Oke, kalian buka di buku materi kalian, yaitu tentang Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, saya mau nanya dulu. Kalian pernah berbuat baik? Setiap hari? Oke, pasti setiap hari berbuat baik lah ya. Karena kita itu manusia, ada potensi baik dan potensi buruknya. Kalau baik terus, siapa? Malaikat. Kalau buruk terus, siapa? Iblis atau setan. Kalau baik dan buruk, siapa? Kita sebagai manusia. Manusia tidak mungkin buruk terus, tidak mungkin. Baik terus juga tidak mungkin. Kita ada baik dan buruknya. Ya. Oke, karena kita materi kita hari ini adalah berkompetisi dalam kebaikan, coba pikirkan oleh kalian. Apa sih konsep berpikir berkompetisi dalam kebaikan itu? Betul, berlomba-lomba dalam ada lagi? Berlomba-lomba ya, kebaikan. Apalagi selain berlomba-lomba kebaikan? Kalau berlomba-lomba itu berarti ada apa di sana? Ada hadiah. Kalau menang dapat ada hadiah. Hadiahnya dari siapa? Dari Allah, berupa pahala. Gitu tuh ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau temennya hari ini rajin, kalian juga harus rajin ya.
Gitu tuh. Nggak boleh lemah karena konsep kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan sebaliknya. Temennya baik malah iri hati. Kemudian apa lagi? Sebel, ya. Kalian sebel nggak kalau lihat temen baik? Enggak. Ada yang sebel? Enggak, bukan sebaliknya ya. Jadi kalau temennya sodakoh, coba kalian juga ikut sodakoh. Temannya hari ini sudah membaca buku, coba temennya membaca buku. Itulah namanya konsep lomba-lomba dalam kebaikan. Bukan sebaliknya, temennya baca buku marah, temennya sodakoh marah, ya kan? Gitu. Temennya berbuat apapun yang baik, dijulitin. Ada yang kayak gitu di sini? Alhamdulillah tidak ada ya. Oke, di sini orangnya baik-baik semua ya. Insya Allah. Oke. Baik banget ya. Oke, saya sudah menyiapkan slide di depan kalian. Ini tentang kajian Quran Surat Al-Maidah. Ya, ayat berapa? Ada yang tahu? 48. 40? Apa tuh itunya? Materi tentang apa? Kajian? Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kalian hari ini. Menjelaskan konsep kompetisi dalam kebaikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apalah sebuah ilmu kalau tidak diterapkan. Ya. Kalian paham konsepnya, kemudian coba kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Gitu tuh. Saya yakin semuanya sudah pernah menerapkan kebaikan ya. Cuma belum tahu konsepnya seperti apa. Mari kita jelaskan sama-sama. Definisi fastabiqul khairat. Definisi itu artinya apa? Oke, pengertian. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, fastabiqul khairat. Artinya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maksudnya adalah dorongan agar manusia segera bersemangat dan saling bersaing dalam melakukan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba dalam hal duniawi yang melalaikan lafaz fastabiqul khairat terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Sama ya. Jadi begini, konsepnya adalah boleh nggak sih kita berlomba-lomba dalam urusan dunia? Boleh nggak? Berlomba-lomba dalam urusan dunia itu boleh, ya. Gitu. Misalkan teman bisa bekerja keras sehingga dia bisa mendapatkan uang, akhirnya membeli sesuatu. Ya, boleh nggak kita iri kepada mereka? Iri boleh, tapi dalam kebaikan. Irinya apanya? Bukan mendapatkan sesuatunya, itu mendapatkan sesuatu. Nah itu, mendapatkan sesuatu adalah hasil akhir. Tapi prosesnya harus kita lakukan juga, gitu. Kalian boleh iri nggak? Boleh, tapi dalam hal kebaikan, gitu tuh. Kalau temennya punya mobil, ya jangan diirikin mobilnya, usaha dia seperti apa. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Ya gitu ya. Kalau dia bisa, kenapa saya harus bisa juga. Ini dalam konsep adalah kebaikan, bukan keburukan. Boleh-boleh saja. Nah, kalau misalkan dalam kebaikan, apalagi dalam kebaikan, teman sholat ya ikut sholat gitu ya. Teman belajar kita harus belajar. Kenapa sih teman misalkan ada teman kalian kok nilainya bagus banget gitu? Kenapa? Nah, usahanya itu yang kalian iri dan kalian tiru, bukan malah sebaliknya, ya. Itu dalam konsep fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Jadi tidak ada halangan ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Malah justru dalam Al-Qur'an disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam Al-Qur'an, kebaikan. Gitu. Oke, next. Nah, motivasi atau spiritual atau motivasi itu dalam bahasa kita adalah dorongan. Apa sih orang kalau dorongannya kalau pengen berbuat baik? Apa dorongan kalian kalau berbuat baik apa? Niat. Ya, niatnya apa? Niatnya apa kalau berbuat baik? Karena Allah, betul. Untuk apa kan Allah ya? Dapat pahala. Kalau kalian begini ya, nah nanti kalau kalian juara 1 di kelas, kalian sukses, nanti bapak ibu kasih hadiah.
Ya, gitu. Konsepnya kan begitu tuh. Kalau misalkan orang tua kalian saja bisa ngasih hadiah, apalagi Allah. Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Gitu tuh ya. Jika orang manusia saja bisa memberikan kepada kalian sesuatu yang berharga, apalagi Allah. Gitu ya. Paham? Jadi konsepnya adalah niatnya karena Allah. Boleh nggak kita mengharap sesuatu kepada Allah? Dianjurkan ya, gitu. Karena kita nggak mau masuk neraka nanti, ya. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka surgalah tempatnya, yang di bawahnya air mengalir dan kalian abadi di dalamnya. Itu udah janji Allah. Gitu tuh. Ini konsepnya dalam Islam adalah ketika semua kebaikan itu berkonsep ibadah, ya, tidak hanya duniawi. Ibadah itu ada konsekuensi nanti di akhirat, gitu. Yaitu pahala. Kalau kalian mengerjakan sesuatu di dunia, kerja dapat apa? Dapat upah, berupa uang dan sebagainya. Kalau konsep di akhirat dapat pahala, yang nanti bisa menyelamatkan kalian di akhirat, menyelamatkan dari siksa neraka. Kerja keras dan segera tanpa menunda kebaikan. Ya, kalau ada kebaikan itu harus segera dilakukan. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda nanti akan lupa dan akan lalai, akhirnya tertunda juga kebaikannya. Paham ya? Gimana? Kalau misalnya Ya. terus ada kendala itu gimana? Nah, enaknya kalau dalam Islam begitu. Ya, begini nak. Islam itu agama yang luar biasa. Ketika kita sudah niat saja sudah dapat pahala. Ya. Tapi berbeda ketika kita melakukan keburukan. Saya hari ini mau niat sodako deh ke masjid gitu misalkan. Duitnya udah habis duluan buat jajan. Itu pahalanya sudah tercatat kebaikan. Gitu tuh. Tapi kebalikannya ketika kita melakukan jahat, dan niat jahat nih, hari ini saya mau nyolong misalkan, ya, mau nyolong mangga tetangga, itu belum dicatat keburukan sampai dia melakukan. Enaknya seperti itu di dalam Islam, gitu ya. Jadi ketika kebaikan dicatat langsung, ketika keburukan belum sampai dia melakukan. Nih manfaat fastabiqul khairat, mendapat pahala berlipat dari Allah. Jiwa tenang karena terbiasa berbuat baik. Enak kalau berbuat baik, jiwanya tenang, tidak resah dan sebagainya. Kemudian terhindar dari dosa akibat menunda amal. Jadi kalau kalian menunda-nunda, nanti setan masuk akhirnya berbuat dosa yang lain. Ya, misalkan kalian mau sholat nih, udah siap-siap, ada WA masuk. WA masuk, scroll yang lain, buka-buka yang lain, sholatnya akhirnya mundur, harusnya jam 4 jam 5 misalkan, ya, gitu tuh ya. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Apa meningkatkan iman dan takwa? Jadi ketika kita berbuat baik segala macam, iman kita naik, takwa kita naik, ya. Takwa itu apa? Takwa itu adalah takut kepada Allah, gitu tuh. Kemudian bagi keluarga, ya jelas nanti bagi keluarga efeknya lebih besar lagi karena keluarga anggotanya lebih banyak, ya. Menjadi teladan bagi anak dan anggota keluarga, menciptakan suasana rumah penuh kasih sayang, gitu. Rumahnya nggak berantem terus, nggak itu terus, ya, gitu ya. Kemudian memperkuat ikatan silaturahim dan kebaikan. Ayo kita baca bareng-bareng biar nggak ngantuk. Mendapat oleh Allah. Kedua, menumbuhkan semangat hidup positif. Hidup tidak sia-sia karena setiap hari diisi dengan kebaikan yang bermanfaat. Tiga, menghindarkan dari keburukan. Orang yang sibuk dengan kebaikan tidak punya waktu untuk maksiat. Empat, menumbuhkan jiwa kompetitif yang sehat. Persaingan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk saling motivasi dalam hal yang baik. Oke, mantap. Oke, saya punya apa namanya, guys, nyanyi ya, biar nanti kalian lebih semangat. Karena habis ini kita akan nanti ada kelompok untuk yang kalau sekalian pecahkan. Jadi gini, saya akan menyanyi topi saya Bunda. Nah, nanti saya akan ikutkan gerakannya, kalian juga ikutin, ya.
Nanti ketika apa namanya, nanti setelah ini kita ada itu lagi, ada instruksi lagi. Biar nanti gamesnya berjalan. Topi saya, Bunda, topi saya. Kalau bukan Bunda, bukan topi saya. Kita akan lihat video tentang ini. Kalau apa iklan? Nanti itu pengen itu. Ya. Itu tentang video tentang apa? Bukan. Apa? Ingin berusaha. Oke, terus? Rintangan. Oke, apa lagi? Membuktikan. Satu. Yuk, dari sini dulu. Mempunyai motivasi untuk lagi baik ya. Yang sebelah sini? Berusaha ataupun kudasan. Oke, terima kasih tukar sama kita semua ya. Ini adalah dalam kompetisi kebaikan. Jadi walaupun dia kekurangan secara mental, kemudian fisik apa namanya, biolanya juga rusak, tapi dia mau berkompetisi ya dan berusaha untuk itu. Saya harap kalian bisa meniru itu gitu ya. Tahu konsep kebaikan itu kayak gimana. Jadi walaupun apapun yang kita rasakan, apapun kondisi kita harus berkompetisi dan berbuat baik. Ya, dia tidak membalas ya, tapi dia buktikan dengan ikut kompetisi dan menjadi juara. Walaupun iklannya apa ya? Sunslick bukan. Gitu tuh. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan bikin kelompok ya. Bikin kelompok, satu kelompok 4 siswa, 4 orang ya. Silakan atau langsung saja kalau mau berbalik badan dengan teman yang di belakangnya. Satu kelompok berempat. Ya, silakan. Oke ya.
Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 6 kelompok, oke. Tidak usah dikasih nama lagi, langsung saja nanti kita bacakan kalian di depan hasilnya. Maksud dalam kebaikan konsep kebaikan atau Gimana? Ini kan perilaku cerminan. Ya ini buat sehari-hari. Konsep kebaikannya kayak gimana menurut ini? Gitu loh. Gak apa-apa. Ayo, sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Guru dan teman-teman untuk pembukaan terpas lebih khairat. Pertama ada membawa kebenaran, yang kedua ada menjauhkan diri dari kesesatan, yang ketiga memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ya. yang keempat dianugerahi kehidupan yang baik. Oke. Yang kelima berkembang menjadi lebih baik. Lalu perilaku dalam berbuat kebaikan dan menunjukkan sehari-hari itu meliputi mengucapkan basmalah saat akan berbuat sesuatu, dan melakukan sesuatu dengan niat karena Allah. Ya. Berikhtiar menjaga keimanan, menerima, berbagi dan membantu terhadap sesama. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Silakan duduk kembali. Ayo kelompok selanjutnya yang sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah diskusi tentang tadi yang dulu. Yang pertama, pertanyaannya ada konsep berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama ada belajar dan menuntut ilmu. Yang kedua bekerja sama. Yang ketiga menjaga kejujuran dan etika. Yang keempat menjaga konsistensi dan semangat belajar. Yang kelima niat dan kejujuran. Pertanyaan kedua, konsep kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sopan, santun, dan empati. Yang kedua ada membantu dan berbagi. Yang ketiga menjaga kebersihan, dan yang keempat berpikir positif dan pemaaf. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab dan menjaga usaha. Oke, silakan dulu. Kasih ya. Kasih ruang buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin menyampaikan tentang kompetisi artinya persaingan dan Tiga, selalu memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan sebelum berlalu. 4, selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya fitnah dengan melakukan amal soleh. 5, selalu berikhtiar menjaga keimanan seperti dengan cara berpikir. 5, konsep kompetisi ditunjukkan sehari-hari. 1. Peduli terhadap kita dan sesama, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. 2. Selalu menaati peraturan dan menjauhi larangannya.
3. Mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Menjaga lisan terhadap sesama. 5. Berbagi dan membantu kepada sesama. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi kami. 5. Konsep kebaikan. Perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuatu dengan menunjukkan yang termuat dalam kitab suci mereka. 2. Perintah menggunakan akal dan segala kompetensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi umat terus maju, bergerak dan berkembang menjadi lebih baik. Terus ada memperkuat kualitas iman dan takwa kepada Allah. Terus yang ada seorang harus berusaha dengan keras dan kompetisi dengan orang lain agar dia menjadi yang terbaik. Anjurkan mempersempurnakan ibadah dengan melaksanakan amal-amal sunnah. Pertanyaan yang kedua, 5 perilaku sehari-hari. 1. Membantu orang tua. 2. Mengasihi makan cuci. 3. Peduli terhadap sekitar seperti tidak buang sampah sembarangan. 4. Sharing sejadah ke teman. 5. Mengucap basmalah saat melakukan sesuatu aktivitas agar segalanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan 5 konsep tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menolong seseorang yang terkena korban bencana. Contohnya menyumbangkan baju dan lain-lain. Mengikuti teman baca. Yang kedua, mengikuti teman baca ayat Al-Quran. Yang ketiga, menyumbangkan sesuatu kepada yatim piatu. Contohnya menyumbangkan baju, makanan seperti sembako dan uang. Yang keempat, mengikuti majelis-majelis bersama. Contohnya kayak ngajak kebun, ngajak kajian dan saling bersama di masjid. Yang kelima, mengajak teman untuk berbuat baik. Contohnya saat bulan Ramadan, kita berpatungan untuk berbagi takdir pada yang tidak mampu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, sholat sunnah duha atau tahajud. Yang ketiga, tadarus minimal 10 hari, membantu orang tua dan membaca basmalah ketika ingin memulai pekerjaan. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan ini mau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu tentang diskusi kita. Jadi konsep dalam kebaikan, dalam kebaikan yang dimaksud membela adalah kita tidak berpihak di satu tujuan, melainkan menjadi tengah dalam suatu masalah atau tujuan. Terus yang kedua adalah bertindak jujur dan tanggung jawab, menjalankan suatu tujuan dengan jujur dan tanggung jawab akan mendapatkan hal terbaik di mana. Mengabadikan ilmu yang sudah dipelajari, memperoleh petunjuk dari Allah, memanfaatkan waktu dengan kebaikan. Bagaimana perkenalkan diri masyarakat sehari-hari, yaitu menjalankan sholat 5 waktu, membantu orang tua, meminjamkan alat tulis kepada teman. Yang keempat ada saling tolong menolong sesama manusia sama membaca Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini kalau mau jawab cukup satu kelompoknya sebut saja. Nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman yang lain. Ya, karena apa namanya? Saya ulangi lagi. Teman-teman silakan, nanti saya kasih jawab ya. Saya kasih pertanyaan untuk diskusikan per kelompok. Jadi yang akan menjawab adalah satu saja. Tapi diskusikan dulu dengan oke, pertanyaannya adalah bagaimana kebaikan itu berjalan, tapi dengan cara yang tidak baik. Contohnya adalah ketika kalian tahu Robin Hood? Enggak. Ya, silakan dulu. Ada Robin Hood adalah salah satu mungkin tokoh di satu film. Dia mencuri, ya, dia mencuri harta orang kaya, tapi untuk disalurkan kepada orang miskin. Paham maksudnya? Jadi dia mencuri orang kaya untuk disalurkan kepada orang miskin. Menurut kalian, menurut Anda bagaimana tanggapan Anda terhadap tindakan yang dilakukan oleh Robin Hood? Silakan. Kalau dari kita Oke, yang kelompok yang besar apa? Oke, apa? Karena itu perbuatan salah. Ya. Ada orang lain yang bukan dirinya dan hukum bukan masuk dalam kebaikan. Walaupun niatnya baik, tetap salah karena itu menjadi. Oke, kalau tanggapan yang lain bagaimana terhadap jawabannya kelompok berapa ini? Ya, tanggapan dulu kita tanggapannya. Jadi teman-teman nanti kasih tanggapan ya terhadap jawaban yang ini. Tanggapan teman-teman apa? Kalau ini boleh, kan tidak boleh karena itu tetap aja bukan kebaikan walaupun juga baik ya. Ya, setuju nggak? Apa setuju? Apa alasannya? Ya. Sebenarnya dalam hal itu memberikan Ya. kita dia itu sangat menyiapkan sebuah makanan yang artinya yang Oh gitu ya. Oke, silakan. Yang lagi? Gak ada? Oke, kalau yang lain silakan. Boleh menanggapi ya? ada juga kami ternyata mengambil itu karena yang kata lain Oke. Jadi ada beberapa dan ada salah. Ya, mengambil hak orang lain juga kan, walaupun dia kaya, tapi kan segimana tahu semua sederajat kan. Jadi itu salahnya itu karena dia cara mengusapnya juga. benarnya? Sebenarnya karena ya niatnya dia juga untuk membagi ke yang lebih membutuhkannya gitu kan. Terima kasih. Kedua kelompok itu. Oke. Silakan. Tanggapannya? Saya. Gimana? Dia ada melakukan kebaikan tapi dengan cara yang salah. Terus? Dia udah dengan cara yang salah dia akan mengambil hak orang lain terus kalau misalnya dia pengen berbagi kepada fakir miskin dia harus nabung terus dia harus cari uang karena kan kita melakukan kebaikan harus pakai uang kita sendiri dong. Kalau kita mengambil hak orang lain itu nggak boleh. Ayo kasih argumentasinya. Ya, jadi walaupun itu baik tapi dengan cara tidak baik ya. Iya. Ayo. Silakan kelompok 2 ya. Silakan. Kan kalau niatkan yang lebih baik
dia pengen membantu orang, Ya. miskin, tapi caranya dia itu salah karena dia melawan hukum dengan cara mencuri. Oke. Menurut kalian mencuri itu melanggar hukum Islam nggak? Ya, Membagikan itu melanggar hukum Islam nggak? Jadi ini apa? intinya Oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jawabannya luar biasa. Ya. Kita akan repot kemudian kita refleksi di akhir ini. Apa yang kalian dapat dari diskusi dan penonton video tadi? Tadi juga kita sudah maju satu-satu. Apa yang kalian diskusikan, apa kalian ungkapkan, apa yang didapat dari hari ini? Ada tentang konsep kebaikan, kemudian yang dikasihkan dengan mereka dari silakan. bahwa setiap umat Islam harus berlomba-lomba dan berbuat kebaikan. Itu suatu ajaran terhadap diri sendiri dan orang lain untuk senantiasa mematuhi perintah-perintahnya dan seluruh larangannya. Terima kasih. Ada lagi? Ayo silakan. Kelompok sini siapa yang masih mau menjelaskan apa yang dia dapat dari diskusi hari ini? Ya, silakan. Ya. Peringatan bahwa pada akhirnya nanti akan kembali ke tahun Tuhan Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua amalnya semasa di dunia di akhirat kelak. Lomba-lomba dalam melakukan kebaikan merupakan salah satu bentuk evaluasi atas segala kami anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Maaf, ini menurut pribadi atau menurut apa? Pribadi. Saya bertanya kalau pribadi. Silakan. Kita melakukan pribadi kita mendapatkan motivasi untuk berbuat kebaikan Ya, kebaikan. di mana ada Oh, iya. Oke, ya. Intinya adalah seperti itu. Kalian sudah mempelajari, mungkin sudah memahami juga tentang konsep kebaikan. Dan konsep kebaikan ini adalah bukan hanya sekedar konsep. Konsep itu ada di kepala. Di kepala kalian. Yang disebut sebagai ilmu pengetahuan kalian tentang kebaikan. Tapi apalah daya, apalah kebaikan kalau tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan Anda seperti apa ya? Dia hanya tumbuh besar tidak ada manfaat orang lain. Jadi intinya adalah apapun kebaikan yang kalian lakukan terapkan di kehidupan kalian sehingga nanti berpengaruh pada lingkungan sekitar, kemudian manfaat buat kalian sendiri, manfaat buat lingkungan kalian, dan kalian menjadi orang yang sangat bermanfaat. Ya, seperti nanti saya mengatakan mayoritas tanpa rutinitas sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.